Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Gum Sharing Gramatika. Cekidot. Baik teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan sharing seputar kalimatul harfi. Kalimatul harf merupakan bagian dari 3 kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama kalimat isim atau kata benda, yang kedua kata kerja atau kalimatul fi'li, dan yang terakhir ini adalah kalimatul harfi. Diharap teman-teman semua menyimak video ini sampai selesai agar paham 100% dan tidak gagal paham. Cekidot. Baik teman-teman, salah satu kalimat yang dibahas dalam kaidah nahwu yakni kalimatul harfi. Di dalam kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah disebutkan bahwa al-harfu huwa kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Yakni yang dimaksud dengan harf, kalimatul harf, atau bisa juga disebut dengan kalimatul harf, kalimat huruf. Di sini disebutkan bahwa pengertian kalimatul harfi yakni setiap kata yang tidak memiliki makna kecuali apabila kalimat tersebut digabungkan dengan kalimat yang lainnya. Jadi perlu diingat bahwa kalimat di sini, yang dimaksud kalimat di sini yakni kata. Mengingatkan kembali bahwa kalimat dalam bahasa Indonesia itu minimal terdiri dari 2 kata dan boleh lebih. Kemudian jika kalimat dalam bahasa Arab berarti kata di dalam bahasa Indonesia. Oke teman-teman, mengingatkan kembali hal tersebut agar teman-teman ketika memahami kalimat atau kata tidak merasa pusing atau tidak merasa kebingungan. Karena yang dimaksud dengan di sini kalimat di sini adalah kata. Jadi yang disebut dengan al-harfu yakni huwa, sekali lagi pengertian al-harfu di dalam kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah pada halaman 18. Al-harfu huwa kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Yakni setiap kata yang tidak memiliki makna kecuali apabila kata tersebut digabungkan dengan kalimat atau kata lainnya. Boleh digabung dengan kalimat isim, boleh digabung dengan kalimat fi'il, boleh digabung dengan kata benda, boleh digabung dengan kata kerja. Jika kita memahami huruf di dalam bahasa Indonesia, maka kita mengenal huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan lain sebagainya. Kemudian jika dalam bahasa Arab, huruf hijaiyah, huruf alif, ba, ta, sa, nah seperti itu. Jadi kita mengenal kata huruf. Secara harfiah, huruf itu sebenarnya adalah bentuk jamak dari harf. Harfun 1 huruf, harfani 2 huruf, hurufun banyak huruf. Jadi mufrad atau satuan dari huruf adalah harfun. Jadi harfun diterjemahkannya huruf. Secara bahasa harfun 1 huruf, harfani 2 huruf, hurufun banyak huruf. Jadi sebenarnya huruf itu serapan dari bahasa Arab harfun, hurufun. Yang sebenarnya ketika kita mengatakan dalam bahasa Arab ada harful alif, harful ba, harful ta, harful sa, harful jim, maka diterjemahkannya huruf alif, huruf ba, huruf ta. Harfu A, harfu B, harfu C, maka huruf A, huruf B, huruf C. Jadi dalam bahasa Arab harfun 1 huruf, harfani 2 huruf, hurufun banyak huruf. Jadi harfun itu masuk ke dalam fa'lun, fa'lun, fa'lani, fu'ulun. Harfun, harfani, hurufun. Contohnya
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang, menjadi benar-benar tenang. Qulubun, qalbun satu hati, qalbani dua hati, qulubun banyak hati. Jadi bukan hati-hati, jadi banyak hati. Jadi seperti itu teman-teman secara bahasa, bahwa kita mengenal hurufun, huruf A, huruf B, huruf C itu merupakan bentuk jama dari harfun. Jadi seperti itu secara bahasa. Maka ketika kita melihat contoh dari harfun di sini, contohnya adalah huruf hamzah A. A itu secara terjemahnya adalah apakah? Nah, seperti itu. Kemudian ada contohnya yang lainnya adalah fi, di dalam. Kemudian ada an, tentang. Ada min, dari. Ila, ke. Inna, sesungguhnya. Wa, dan. Bi, dengan. Oke, itu salah satu di antara contoh-contoh harf. Tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian huruf itu, harf itu, kalimatul harfi itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak seperti atau berbeda dengan kalimat isim dan kalimat fi'il. Apabila kita memahami kalimat isim atau kata benda, maka itu dapat berdiri sendiri. Contohnya seperti kitabun, sebuah buku. Babun, sebuah pintu. Maktabun, sebuah meja. Berbeda dengan huruf harf di sini ya. Kalimatul harfi di sini harus digabungkan dengan kalimat yang lainnya. Seperti contohnya, kita mengenal kalimat harf, salah satunya an. An itu artinya adalah tentang. Secara sederhana, an itu tentang. Salah satu artinya tentang. Bukan tentang goreng, karena itu kentang. Intermezzo. Jadi an ketika diterjemahkan tentang, contohnya di dalam Quran surat An-Naba ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin nabail adzim. Yang artinya kurang lebih, tentang apa mereka menjadi saling bertanya-tanya, yakni tentang berita yang besar. Itu contoh kalimat an digabungkan dengan mim, asalnya itu amma, maka disingkat menjadi amma. Itu akan menjadi pembahasan selanjutnya kenapa ma itu alifnya dibuang menjadi amma, pendek. Nanti ada penjelasan di dalam video, makanya jangan sampai video-video yang saya upload di YouTube ini yang sekaligus terlink dengan TikTok dan IG nanti akan diupload juga pembahasan. Jangan sampai teman-teman meninggalkan atau tidak menyimak sama sekali video-video yang saya sediakan untuk kita sharing bersama, belajar bersama. Nah, itu salah satu contoh anin nabail azim, tentang berita yang besar. Seperti itu teman-teman, salah satu contoh penggunaan harf an, tentang. Kemudian secara konteks atau tekstual atau kontekstual, ketika an itu digabung dengan kalimat rohiba, maka maknanya bukan tentang lagi. Kita memahami bahwa kalimat fi'il atau kata kerja rohiba itu artinya berharap, dan an itu tentang. Jadi ketika menerjemahkannya, konteks an di sana bukan tentang lagi, bukan berharap tentang, melainkan ketika rohiba digabung dengan kalimat an, maka artinya adalah kariha. Rohibaan artinya kariha, yang artinya jauh dengan kalimat tadi berharap tentang, maka rohibaan sama dengan kariha yang artinya membenci atau tidak menyukai.
Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, mohon maaf apabila ada kekeliruan, mohon dikoreksi dalam hadisnya. An-nikahu sunnati. Kata Rasul, sabda Rasul, nikah itu sunnatku. Faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang membenci sunnahku atau tidak menyukai sunnahku, falaisa minni, maka dia bukanlah bagian dariku. Nah, di sana kita melihat arti raghiba an sunnati itu artinya membenci sunnahku atau tidak menyukai sunnahku, maka dia bukanlah bagian dariku. Jadi penempatan kalimat an di sana bukan lagi sebuah kata yang terjemahannya tentang, melainkan raghiba an sama dengan kariha. Sekali lagi, raghiba an sama dengan kariha, yakni membenci atau tidak menyukai. Kemudian juga kita mengambil contoh kalimat harf fi. Fi itu artinya di dalam. Maka ketika dimasuki raghiba fi, itu bukan berharap di dalam. Raghiba berharap, fi di dalam secara terpisahnya. Maka ketika digabungkan, raghiba fi sama dengan ahabba. Raghiba fi sama dengan ahabba, yang artinya mencintai atau menyukai. Seperti itu. Contohnya, raghibatu fi zaujati. Saya mencintai istri saya. Maka kurang lebih ketika kita menerjemahkan raghibtu fi zaujati sama dengan ahbabtu zaujati. Saya mencintai istri saya. Kemudian satu lagi contoh, huruf ba, bi ya, bi dengan. Kemudian ada jaa, jaa telah datang. Maka ketika digabungkan jaa telah datang dengan bi dengan, maka terjemahnya menjadi telah datang dengan membawa, atau dengan singkatnya telah membawa. Seperti lantunan sholawat kepada Nabi, Jita bil khairi ya Nabi, Wadinil yusri ya Nabi. Nah, itu kan pujian kepada Rasul. Ya Nabi, ya Rasul, engkau telah datang dengan membawa kebaikan dan agama yang mudah. Baik, demikian teman-teman pengertian al-harfu, kalimatul harfi, beserta contoh-contoh kecilnya. Masih datang, masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang sekiranya dapat kita pahami. Boleh teman-teman dengan memahami terjemah dalam Al-Quran maupun Al-Hadis untuk mempraktikkan beberapa contoh tersebut. Bisa dilihat ada di dalam harf itu kan ada harful qasami, huruf qasam, huruf yang menunjukkan makna sumpah. Ada huruful atfi, huruf-huruf atof. Kemudian ada lagi harf-harf atau huruf yang lainnya yang akan disampaikan pada channel YouTube Gum Sharing Gramatika. Untuk memahami video-video yang saya sampaikan dan memahami secara lengkap, tidak terpotong-potong, maka simak video channel YouTube yang diupload juga di Instagram dan TikTok agar teman-teman dapat memahami materi-materi yang kita bahas, yang kita sampaikan pada channel ini, dan tidak memahami hanya setengah-setengah saja. Jadi diharap dari mulai sekarang dan selanjutnya teman-teman agar senantiasa view setiap waktu, subscribe bagi yang belum, komen, share it, dan follow it. Jangan lupa teman-teman untuk di-sharekan ke teman lainnya. Barangkali banyak di luar sana teman-teman yang ingin memahami bahasa Arab secara dasar dan dituangkan dalam sharing. Demikian, semoga sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.